Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhirnya kita di buku terakhir di program kita selama setahun. Kita akan membaca silsilah nahwu keempat, kitab Al-Qawaid Al-I'rab, kaidah i'rab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Nama penulis, biografi singkatnya ada di situ. Nama beliau adalah Abu Muhammad Abdullah Jamaluddin bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari Al-Misri, yang dikenal dengan Ibn Hisham. Kelahiran beliau tahun 708 Hijriah, wafat tahun 761 Hijriah. Yaitu penulis hanya berusia 53 tahun. Tentunya usia yang terbilang cukup muda, namun bersamaan dengan usia muda tersebut belum memiliki beberapa karya tulis yang bahkan masih digunakan dan bermanfaat hingga hari ini. Karya tulis beliau memiliki sangat banyak karya tulis, di antaranya sebagai berikut. Ada Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibn Malik, punya syarah Alfiyah Ibn Malik, syarah Qatur Nada, nanti kita akan pelajari di silsilah nahwu kelima, dan Al-I'rab an Qawaidil I'rab, buku yang ada sekarang ini, dan karya tulis yang lain. Pujian ulama Ibnu Quldum berkata, beliau adalah lebih nahwu daripada Sibawayh. Ini secara ringkas saja tentang Ibn Hisham. Nanti ada biografinya lebih luas di kitab Silsilah Nahwu kelima insyaallah, di catatan kaki Qatur Nada. Nanti kita akan membaca di sana ya, yang lebih luas, lebih panjang terkait dengan Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Nanti saat kita baca silsilah nahwu ke-5. Silsilah nahwu ke-5 insyaallah taala, setelah kita memasuki di program tahun berikutnya. Kitab ini kitab pendek sekali tentang beberapa hal yang perlu diketahui oleh al-mu'ribin, orang-orang yang meng-i'rab, apalagi terkait dengan jumlah. Karena i'rab secara perkata itu alhamdulillah tentunya sudah cukup, kalau dibilang cukup dengan mutammimah. Dengan kita belajar mutammimah nahwu ke-3. Ya, kalau i'rab perkata. Nah, sisa sekarang berarti i'rab jumlah. Dalam bahasa Arab ada jumlah yang punya kedudukan, ada jumlah yang tidak punya kedudukan. Nah, ini yang butuh kita tahu. Demikian pula i'rabnya jar majrur atau dhorob selain jumlah. Demikian pula i'rabnya beberapa kata yang memiliki sisi i'rab. Jadi ada kata dalam bahasa Arab punya 3 sisi i'rab, 4 sisi i'rab, 5 sisi i'rab, bahkan ada kata yang memiliki 12 sisi i'rab. Nah, ini yang difokuskan di sini. Iya. Kalau i'rab perkata alhamdulillah, sekali lagi
dengan selesainya nahwu ketiga, Mutammimah al-Ajurumiyah, itu sudah cukup. Nanti Qatur Nada, Alfiyah bin Malik, tentunya kita butuhkan untuk ia menjadi orang yang lebih ahli. Iya, karena sudah ada uraian pendapat lain dalam cabang bacaan dari kaidah nahwu. Dari kaidah nahwu. Jadi dengan sampai qaidul i'rab ini nanti itu sudah alhamdulillah sudah cukup sekali kalau baca kitab. Kalau baca kitab Gundul. Buku ini alhamdulillah iya nanti akan dikatakan oleh beliau hanya ada 4 bab. Iya hanya ada 4 bab yang beliau akan sampaikan satu persatu dari 4 bab itu. Iya, dari 4 bab itu. Seperti biasa kita dalam silsilah nahwu tentunya ada murojaah dan difokuskan kepada pemahaman. Jadi kalau ada nanti yang masih samar atau belum terlalu dipahami, boleh ditanya lagi. Boleh ditanya lagi. Adapun kalau ingin memperkuat, tentunya tahun depan kita bisa ulang lagi. Jadi di tahun depan misalnya antum bisa melihat, saya belum terlalu kuat mutammimah, ikut lagi. Supaya kuat. Iya, atau belum kuat qaidul i'rab, ikut saja qaidul i'rab. Jangan ikut dari nol. Ya, terlalu capek nanti. Nanti bosan juga, sudah dipaham. Karena kalau buku 1 dan 2 mudah. Paling tidak kalau antum belum kuat, ikut lagi mutammimah. Ya, setelah itu nanti qaidul i'rab sambil mempelajari qatur nada kitab setelahnya. Kitab setelahnya. Jadi jangan malu-malu untuk duduk. Ya, untuk duduk di nanti santri yang baru. Iya, santri yang baru. Alhamdulillah. Baik, kita masuk, kita baca. Untuk buka halaman 1, kita mulai di ucapan Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'da hamdillahi haqqa hamdi. Adapun setelah memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa abdihi Muhammadin. Salawat dan salam atas sayyid kita, pimpinan kita dan hambanya. Muhammadin wa alihi, hambanya Muhammad dan keluarganya min ba'dihi setelahnya. Fahadihi fawaidu jalilatun. Ini adalah faedah-faedah yang mulia. Fi qawaidil i'rab, dalam kaidah i'rab. Tapi bimuta'ammiliha, yang taktafi, makna dari taktafi ada catatan di kedua, mengikuti. Mengikuti. Catatan nomor 2, maknanya kalau kata yang samar saya terjemahkan di bawah. Taktafi bimuta'ammiliha jadat as-shawab, akan mengikuti bagi orang yang memperhatikannya jadata as-shawab. Jadah maknanya ia kebanyakan dari jalan. Ia yang benar. Berarti akan orang yang memperhatikannya akan mengikuti kebanyakan jalan yang benar. Itu lebih benar, lebih banyak benarnya. Lebih banyak benarnya. Tutli'uhu fil amadil qasir, akan mentutli'unya di waktu yang pendek. Apa artinya tutli'u? Ada catatan di bawah. Yaitu dia akan mendapatkan faedah yang banyak fil amadil qasir, di waktu yang singkat. Jadi kalau kita belajar ini qaidul i'rab, kita akan mendapatkan banyak faedah, padahal yang kita butuhkan dalam mempelajarinya pendek sekali. Ini paling tinggi 15 pertemuan. Iya. Ini kitab ini pendek tapi faedahnya banyak.
ala nukatin, di atas nukat, ya, intisari atau pokok-pokok, kathirin minal abwab, kebanyakan dari bab. Kebanyakan dari bab. Masya Allah. Iya, ini yang beliau katakan tentang bukunya ini. Jadi beliau katakan fahadhi fawaid jalilah, ini adalah faedah-faedah yang mulia dalam kaidah i'rab, dalam kaidah i'rab. Taktafi bimuta'ammiliha, akan mengikuti orang-orang yang memperhatikannya, jadatas shawab, kebanyakan dari yang benar, wa tutli'uhu fil amadil qasir, dan akan mendapatkan di waktu yang pendek ala nukati kathirin, atas faedah-faedah pokok, intisari, kebanyakan, minal abwab, dari bab-bab. Dari bab-bab. Amil tuha, saya membuatnya. Itu saya tulis buku ini. Saya membuatnya, saya tulis buku ini. Amalaman tobbaliman hab. Masya Allah. Saya menulis buku ini, saya buat dia amala seperti perbuatannya. Man tobba, orang yang mengobati. Seperti perbuatannya orang yang mengobati. Liman habba, terhadap dia, siapa yang dia cintai. Tentu paham kan kalau ada orang mengobati, merawat yang dia cintai, gimana? Pasti beda dengan orang yang mengobati karena pekerjaan. Ada dua dokter. Iya, ada dua dokter. Satu mengobati orang yang dia cintai. Satu mengobati karena orang ini sakit dan dokter ini bekerja di sini. Siapa sebenarnya yang antum bisa lihat nanti yang paling bagus perawatannya dan melayani pasiennya? Tentunya yang mengobati yang dia cintai. Adapun mengobati karena dia pekerjaannya di situ, bisa saja dia undur-undur. Ada orang pasiennya datang, bisa dia, siapa yang datang? Dia tanya, ayo sebentar. Karena orang itu bukan orang yang dia cintai, dia hanya butuh uang untuk mengobati. Tapi ini Ibnu Hisham menulis buku ini seperti orang yang mengobati orang yang dia cintai. Yaitu beliau ikhlas menyampaikan semua faedah yang kita butuhkan. Inilah bagusnya dari kitab ini. Samaituha, saya beri judul. Saya beri judul bil i'rab an qawaidil i'rab. Dengan al-i'rab, i'rab maknanya menjelaskan. Karena makna i'rab secara bahasa adalah at-tabyin wal idhar. Makna i'rab secara bahasa, at-tabyin wal idhar, menampakkan dan menjelaskan. Menampakkan dan menjelaskan. Iya. Jadi saya beri nama, saya kasih judul dengan al-i'rab, penjelasan. An qawaidil i'rab, tentang kaidah i'rab. Tanda penjelasan tentang kaidah i'rab. Jadi i'rab pertama artikan secara bahasa. Jadi saya namakan buku ini kata beliau al-i'rab an qawaidil i'rab. Penjelasan tentang kaidah i'rab. Penjelasan tentang kaidah i'rab. Wa minallahi astamid, dan hanya kepada Allah saya astamid. Saya meminta dukungan. At-taufiq, saya meminta dukungan taufiknya. Wal hidayah, serta hidayah. Ila aqwami thoriq, kepada jalan yang lurus. Bimannihi wa karomihi, dengan anugerahnya dan kemuliaannya. Wa tanhasiru fi arba'ati abwab, dan terbatas pada 4 bab. Jadi buku ini terbatas pada 4 bab. Lihat catatan di bawah, catatan ke-11. Tulisan ini terdiri atas 4 bab. Pertama tentang jumlah,
dan hukum-hukumnya. Kedua, tentang jar majrur. Ketiga, penjelasan beberapa kata yang dibutuhkan oleh orang yang mengi'rab. Keempat, isyarat kepada beberapa istilah pilihan. Ya, isyarat kepada beberapa istilah pilihan. Keempat bab ini akan kita lewati pembahasannya secara rinci. Secara rinci. Langsung masuk al-babul awal. Bab pertama. Fil jumlah, tentang jumlah. Semua terkait dengan jumlah secara ringkas kita akan tahu di sini. Ini semua tentang jumlah. Wa fihi arba'u masail. Bab pertama ini di dalamnya terdapat arba'u masail, 4 masalah yang beliau ingin sampaikan. Berarti kalau selesai 4 masalah ini kita akan berpindah lagi ke bab berikutnya. Jadi di bab pertama ini tentang jumlah ada 4 masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi syarhiha, dalam menjelaskannya. Dalam menjelaskannya, yaitu apa itu jumlah? Apa itu jumlah? Jadi menjelaskan jumlah. I'lam, ketahuilah. Anna lafdzul mufida, bahwasannya lafaz yang berfaedah, yusamma kalaman wa jumlatan. Jadi ketika ada lafaz dan lafaz itu berfaedah, maka dinamakan dengan kalam dan dinamakan juga dengan jumlah. Kalam sudah kita lewati kan pengertiannya di 3 buku sebelumnya. Apa pengertian kalam? Lafdun, murakkabun, mufidun, bilwati. Paham kan? Sudah kita lewati. Iya. Jadi dinamakan kalam dan jumlah. Jumlah, ini yang kita butuhkan lagi. Apa itu jumlah? Nanti akan disebutkan. Catatan 13 dulu. Ya. Jadi lafaz yang mufid dinamakan kalam. Catatan nomor 13 karena adanya faedah. Saya langsung bilang adanya faedah. Karena tidak mungkin ada faedah kecuali ada lafaz. Tidak mungkin ada faedah kecuali ada tarkib. Tidak mungkin ada faedah. Kan begitu. Iya. Dan tidak perlu kita katakan bilwati dengan peletakan orang Arab. Karena kita sudah pahami sekarang adalah yang kita pelajari ini bahasa Arab. Iya kan? Jadi kan pengertian kalam. Lafdun, mufidun, murakkabun, bilwati. Jadi lafaz yang berfaedah namanya kalam. Wa jumlah. Dan dinamakan juga jumlah. Catatan untuk kata jumlah 14. Karena adanya susunan kata. Karena adanya susunan kata. Jadi setiap kata yang tersusun namanya jumlah. Namanya apa? Jumlah. Dipahami ini? Namanya jumlah. Wa na'ni bil mufid, yang kami maksud dengan kata mufid. Kan tadi kan i'lam anna lafdzul mufid. Ketahuilah bahwasanya lafaz yang mufid yusamma kalaman wa jumlatan. Namanya kalam dan jumlah. Paham kan? Misalnya kalau saya bilang ja'a Zaidun. Ini kalam dan sekaligus jumlah. Kenapa dinamakan kalam? Ya lafdun murakkabun mufidun bilwati. Kan begitu. Kenapa dinamakan jumlah? Murakkab. Karena jumlah itu yang penting murakkab. Lafaz yang tersusun namanya jumlah. Apa itu mufid? Wa na'ni bil mufid. Kami maksudkan dengan mufid. Yang kami maksudkan dengan mufid. Ma yahsunus sukutu alai. Apa yang bagus diam atas. Itu dibilang mufid, berfaedah. Apa yang bagus diam di atas. Jadi kita titik itu sudah sempurna. Itu maksudnya diam. Diam artinya titik. Ketika titik sudah bagus. Orang tidak bertanya lagi apa setelah. Sudah sempurna. Itu dibilang mufid. Sudah sempurna. Iya. Setelah itu pernyataan beliau. Wa annal jumlata a'am minal kalam.
Ini mulai diperluas. Jumlah itu lebih umum daripada kalam. Jumlah itu lebih umum daripada kalam. Fakullu kalamin jumlah walayan akis. Setiap kalam itu adalah jumlah, tapi tidak sebalik. Saya ulangi, setiap kalam adalah jumlah, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap jumlah adalah kalam. Baca dulu catatan, baru kita ke papan. Kita harus pahami baik-baik ini kalam dan jumlah. Catatan nomor 16. Karena kita di Qaidul I'rab ini kita baca catatan. Iya, catatan kaki. Yaitu tidak semua jumlah adalah kalam. Karena kalam adalah sebuah kalimat yang tersusun dan memiliki faedah. Itu deh. Karena kalam adalah sebuah kalimat yang tersusun dan memiliki faedah. Sementara jumlah adalah sebuah kalimat yang tersusun dan tidak dipersyaratkan padanya memiliki faedah. Itu perbedaan. Ketika saya katakan Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Sempurna? Sempurna? Berarti ini kalam. Apakah dia jumlah? Apakah dia jumlah? Jumlah. Kalau antum lihat tersusun saja, itu langsung bilang jumlah. Tapi ketika berfaedah, maka dia namanya juga apa? Namanya juga apa? Kalam. Berarti ini adalah kalam sekaligus jumlah. Anda? Ini kalam sekaligus apa? Jumlah. Tapi kalau saya katakan in ja'a Zaidun. In ja'a Zaidun. Jika Zaid datang. Itu kalimat sudah sempurna atau tidak? Atau antum masih menunggu sesuatu? Hah? Jika Zaid datang. Masih menunggu? Masih. Karena saya bilang jika Zaid datang. Antum masih bertanya. Kenapa kalau dia datang? Jika dia datang. Kenapa kalau datang? Berarti masih belum sempurna. Ini namanya apa? Kalam atau jumlah? Ya? Jumlah. Ini namanya jumlah. Apakah dinamakan kalam? Apakah dinamakan kalam? Inilah dikatakan tadi. Jumlah lebih umum daripada kalam. Dan karena jumlah bisa masuk di kalam, bisa juga bukan kalam. Dipahamkan? Belum bilang tadi. Setiap kalam adalah jumlah. Karena masuk di sini. Setiap kalam adalah jumlah. Tidak sebaliknya. Tahu tidak sebaliknya? Tidak setiap jumlah adalah kalam. Tapi bisa saja dia jumlah, bisa saja dia kalam, bisa juga bukan. Paham ini? Lihat ini. Jadi jumlah ada di kalam dan ada yang bukan kalam. Paham kan? Inilah ucapan beliau tadi. Jumlah lebih umum daripada kalam. Setiap jumlah, setiap kalam adalah jumlah. Tapi tidak setiap jumlah adalah kalam. Sudah paham ini ucapan Ibnu Hisham? Nah ini dia. Ini bukan kalam. Tapi jumlah. Ya, ini kalam. Juga jumlah. Dipahami ini? Arhan? Siapa yang belum paham? Pernyataan itu. Hah? Iya. Ketahuilah bahwa lafaz yang berfaedah namanya kalam dan jumlah. Ini saudara yang atas. Lafaz yang berfaedah namanya kalam dan jumlah. Ada masalah itu? Ucapan Ibnu Hisham pertama. Iya, itu kan pengertian mufid. Apa itu mufid? Salah saudara, itu pengertian mufid. Bukan pengertian jumlah.
Kalau dua, jumlah dan kalam. Kan dua, i'lam. Ketahuilah. Anna lafzul mufid tusamma kalaman wa jumlah. Lafaz yang mufid, namanya ini. Kalam juga jumlah. Apakah penulis yang ini maksudnya? Lafaz yang mufid. Itu namanya kalam. Sekaligus apa? Jumlah. Yang ini saja. Yang ini. Apa itu mufid? Yahsun sukut alaih. Bagus kita diam di atas. Sekarang, mana yang bagus kita diam? Ja'a Zaid atau in ja'a Zaid? Ja'a Zaid. Itu kan. Itu namanya mufid. Jadi setiap lafaz yang mufid namanya kalam sekaligus jumlah. Tanda kalau tidak mufid, maka namanya jumlah bukan kalam. Nah, ada lagi? Harus paham ini. Kalau belum ada yang sama-sama, tanya saja. Karena buku pendek, ringkas. Sudah? Imam? Yakin? Lanjut. Ala taro, sekarang praktek ya. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Anna nahwa, bahasanya contoh. In qama Zaidun. In qama Zaidun. Min qaulika, dari ucapan kamu. Jika Zaid berdiri ya. Dari ucapan kamu. In qama Zaidun qama Amr. Perhatikan dulu itu. In qama Zaidun qama Amr. Kalam. Jika Zaid berdiri, berdiri Amr. Kalam. Jumlah. In qama Zaidun. Dipotong, tidak ada jawaban syaratnya. Kan namanya syarat, harus ada jawaban syarat baru sempurna. Sekarang, in qama Zaidun. Kalam. Jumlah. Itu maksudnya. Itu. Jadi potongan pertama itu. Yusamma jumlatan. Jadi kata in qama Zaidun. Yusamma jumlatan. Dinamakan jumlah. Wala yusamma kalaman. Dan tidak dinamakan kalam. Li'annahu, karena dia, yaitu kata in qama Zaidun. Karena dia yang pertama itu, In qama Zaidun. La yahsunu as-sukutu alaihi. Tidak bagus kita diam atasnya. Jadi bagus itu kita diam begini. In qama Zaidun qama Ammar. Itu bagus. Tapi kalau antum bilang in qama Zaidun. Fi'il syarat, tidak ada jawaban syarat. Sempurna? Tidak akan mungkin sempurna. Jadi kalau sempurna namanya kalam dan jumlah. Kalau tidak maka namanya hanya jumlah. Paham? Saudara? Yakin? Jadi fokus pada in qama Zaidun. Saya baca ulang ya. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Nah, anna nahwa, bahasanya contoh. In qama Zaidun. Ini ya, kalau untuk penggal itu. In qama Zaidun min qaulika, dari ucapan kamu. In qama Zaidun qama Amr. Yusamma jumlatan. Itu dinamakan dengan jumlah. Yaitu ke awal. In qama Zaidun. Itu dinamakan jumlah. La yusamma kalaman. Tidak dinamakan kalam. Li'annahu, karena sesungguhnya. La yahsunu sukutu alai. Tidak bagus diam di atas. Rey? Paham Rey? Yakin? Kalau saya bilang begini Rey. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ayat ini. Nah, kalam atau jumlah? Kalam? Jumlah? Jumlah. Karena man syarat. Sudah ada jawaban syarat. Yara. Tapi kalau saya hanya baca. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jumlah. Kalam? Bukan. Belum ada jawaban syarat. Tidak bagus saya diam di situ. Tidak bagus saya diam di situ. Anda bisa paham ini? Jadi ketika tidak bagus berhenti di situ, maka namanya jumlah bukan kalam.
Jelas atau belum? Hah? Ada yang belum? Lanjut. Wa kadzalikal qaulu fi jumlatil jawabi. Demikianlah ucapan. Demikianlah ucapan pada jumlah jawabannya. Pada jumlah jawabannya. Maksudnya gini. Kan kata tadi. In koma Zaidun. Koma Amr. Kan jawabannya kan? Sama. Kalau ada jawaban. Tidak ada syarat. Sempurna. Jika antum tadi potong potongan pertama. Fi'il syarat. Fi'il syarat. Sekarang bagaimana kalau tiba-tiba ada jawaban syarat? Tidak ada fi'il syarat. Sempurna. Kalau datang fi'il jawaban syarat, antum namakan apa? Antum namakan apa? Jumlah atau kalam? Jadi tiba-tiba datang jawaban syarat. Tidak ada syarat yang antum hilangkan. Apa antum bilang? Jumlah atau kalam? Jumlah atau kalam? Jumlah. Itu kata beliau. Wa kadzalikal qaul, demikianlah perkataan, ucapan fi jumlatil jawab, pada jumlah jawabannya. Hanya jawaban, tidak ada syarat. Ada paham? Dah? Itu tiba-tiba begini, koma Amr. Tidak ada in koma Zaidun koma Amr. Nah, tiba-tiba antum bilang koma Amr. Amr berhenti. Sebelumnya tidak, syaratnya antum tidak sebutkan. Tidak ada in koma Zaidun. Langsung antum koma Amr. Sempurna itu? Tidak sempurna. Sama. Iya, ini contoh jumlah bukan kalam. Setelah itu, tumma kemudian. Al jumlatu tusamma, ini mudah ini. Jumlah itu dinamakan. Jumlah itu dinamakan ismiyatan. Ada jumlah namanya ismiyah. Kapan? In budiat bismin. Sederhana sekali. Jika diawali oleh isim. Jadi jumlah itu dinamakan dengan jumlah ismiyah kalau diawali oleh isim. Seperti Zaidun qaimun. Jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa? Diawali oleh isim. Wa inna Zaidan qaimun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Walaupun kemasukan inna. Karena jumlah ini diawali oleh apa? Isim. Wahal Zaidun qaimun. Jumlah apa ini? Ismiyah. Karena diawali oleh isim. Wa ma Zaidun qaiman. Jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa? Diawali oleh isim. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim. Jumlah yang diawali oleh isim. Jelas ini? Jelas pembahasan jumlah ismiyah? Mudah ini karena pernah. Sudah lewat di sebelumnya. Wa fi'iliyatan. Buka lagi. Dan ada namanya jumlah fi'iliyah. Ada namanya jumlah fi'iliyah. Kapan? In budiat bi fi'ilin. Jika diawali dengan fi'il. Jika diawali dengan fi'il. Iya. Jika diawali dengan fi'il. Seperti qoma Zaidun. Jumlah apa ini? Fi'liyah. Kenapa? Wahal qoma Zaidun sama Zaidan darabtuhu. Ini masalah ini. Zaidan darabtuhu. Gimana ini? Jumlah apa ini? Zaidan darabtuhu. Jumlah apa? Apa? Nah, Zaidan awalnya? Hah? Dan dihapus siapa? Fi'il. Ini bab apa ini? Ini bab istighol. Bab istighol itu kalau ada fi'il mansub sebelumnya, maka dia dinasab oleh fi'il yang disembunyikan. Paham kan? Berarti fi'iliyah juga. Ini fi'iliyah di bab istighol. Wa ya Abdallah. Jumlah apa ini? Ya Abdallah. Jumlah apa ini? Kenapa bisa? Apakah dia diawali oleh fi'il? Sudah lewat di mutamimah ini. Makanya tidak boleh orang qadil i'rab sebelum mutamimah. Ya Abdallah. Jumlah apa ini? Fi'iliyah. Kenapa bisa? Karena
Ya itu pengganti dari fiil yang dihilangkan. Asalnya ad'u Abdallah. Paham kan? Ada catatan-catatan di bawah. Iya. Zaidan maf'ulun bi tadi catatan untuk Zaidan darabtuhu. Iya, catatan 25. Zaidan adalah maf'ulun bi dari fiil yang dihilangkan karena contoh ini masuk dalam bab istighol. Adapun darabtuhu adalah fiil madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan domir yang berharokat. Serta tu adalah domir muttasil mabni berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Serta hu adalah domir muttasil mabni dan berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi. Kalau itu gampang ya. Saya tidak baca lagi i'rab walaupun saya kasih catatan. Karena sudah mudah sekali bagi antum. Iya. Kemudian ya Abdallah, lihat catatan ya Abdallah. 26, catatan 26. Ya adalah huruf nida. Abdallah, abda adalah munada mudhaf mansub. Lafaz jalala Allah adalah mudhafun ilai dari kata apa? Abda. Antum sudah lihat di bab munada. Bab munada masuk di bab maf'ulun bi. Karena ya pengganti dari fi'il dihilangkan. Li'anna takdira. Karena takdirnya ya. Darabtu Zaidan darabtuhu. Wa ad'u Abdallah. Makanya di catatan saya tidak kasih takdirnya. Karena penulis kasih di atas. Jadi takdir Zaidan darabtuhu adalah darabtu Zaidan darabtuhu. Ya Abdallah. Takdirnya apa? Ad'u Abdallah. Jelas? Jelas ini ya? Lanjut. Iya. Belum ada kesulitan berarti ya. Alhamdulillah. Wa idza qila dan jika dikatakan. Jika dikatakan Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun. Panjang. Kalau dikatakan Zaidun abuhu gulamuhu muntalik. Fa Zaidun mubtada'un awwalun. Zaid mubtada pertama. Wa abuhu mubtada tsani. Paham i'rabnya? Jadi abuhu mubtada yang kedua. Wa gulamuhu mubtada tsalits. Wa muntalikun khabarut tsalits. Jadi muntalikun khabar dari mubtada ketiga. Wa tsalits wa khabaruhu, ketiga dan khabarnya khabarut tsani. Khabarnya yang kedua. Wa tsani wa khabaruhu, yang kedua dan khabarnya khabarul awal. Jumlah besar. Jumlah besar. Coba, apa contohnya? Zaidun. Abuhu. Gulamuhu. Muntolikun. Lihat ini contoh. Zaidun apa? Mubtada pertama. Abu. Mubtada kedua. Gulamu. Mubtada ketiga. Muntolikun. Khobar dari. Jadi muntolikun khobarnya ini dia. Dah, muntolikun khobar dari yang ketiga. Dah, khobar dari yang ketiga. Paham kan? Kemudian mana khobarnya yang kedua? Mana khobar yang kedua? Ini. Gulamu muntolikun khobar dari yang kedua. Jadi ini khobar dari yang kedua. Paham ini? Mana khobarnya yang pertama? Paham tak? Jadi khobarnya yang pertama bukan abuhu gulamu. Tapi abuhu gulamu muntolikun. Jadi ini. Semua ini. Ini adalah khobar dari yang pertama. Paham ini kalimat? Dipahami itu kalimat? Dipahami ini? Atau belum? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Paham? Yakin? Andai arhan, Zaidun apa i'rabnya? Mubtada. Abu. Mubtada kedua. Gulamu. Mubtada ketiga. Muntalikun. Khobar dari gulamu. Mana khobar dari abuhu?
gulamuhu muntolikun. Jadi khobar dari gulamuhu mufrad. Kan khobar bisa mufrad. Khobar dari abuhu jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Khobar dari Zaidun jumlah. Jumlah apa? Ismiyah. Mana gitu? Kan khobar itu bisa dua. Khobar itu bisa dua kan? Bisa jumlah, bisa mufrad. Kalau jumlah berarti bisa ismiyah, bisa fi'li. Sudah paham ini sampai situ? Sudah paham i'rabnya? Saya baca ulang. Fa'inki fa'idha wa'idha kila jika dikatakan. Jika dikatakan. Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun. Zaidun abuhu gulamuhu muntalikun. Fa Zaidun mubtada awal. Zaid mubtada pertama. Wa abuhu mubtada unsani. Abu mubtada kedua. Wa gulamuhu mubtada unsalid. Gulamuhu mubtada ketiga. Wa muntalikun. Muntalikun. Khabar salid. Khabarnya yang ketiga. Paham kan? Khabar dari mubtada ketiga maksudnya. Wa salid wa khabaruhu. Yang ketiga dan khabarnya. Mana yang ketiga dan khabarnya? Siapa yang ketiga dan khabarnya? Gulamuhu muntolikun. Khobarutani. Itulah khobarnya yang kedua. Khobarnya kedua siapa? Siapa kedua? Abu. Abu. Wasani wa khobaruhu. Yang kedua dan khobarnya. Yang kedua dan khobarnya. Siapa yang kedua dan khobarnya? Abuhu. Gulamuhu. Muntolikun. Khobarul awal. Khobar dari mubtada yang pertama. Lihat catatan di bawah. Alhamdulillah. Iya. Catatan pertama tadi lihat. Jadi ada di catatan di bawah. Khobarul thalith wa thalith wa khobaruhu. Ketiga dan khobarnya. Yaitu gulamuhu muntolikun. 27. Ya. Khobarul thani. Khobar untuk yang kedua. Ada catatan di bawah 28. Yaitu abu. Wasani wa khobaruhu. Kedua dan khobarnya. Kedua dan khobarnya. Catatan di bawah 29. Yaitu abuhu gulamuhu muntolikun. Abuhu gulamuhu muntolikun. Khobarul awal. Khobarnya mubtada yang pertama. Siapa itu? Yaitu Zaid. Ada catatan di bawah. Ada catatan di bawah. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Masih ada keterangan untuk ini? Setelahnya. Nah itu kita ambil besok. Insya Allah. Ini baru pembuka. Kita lanjut besok insya Allah. Sambil lanjut masalah kedua. Ya. Dan masalah-masalah berikut. Ada pertanyaan? Pasti dia tahu toh konteks masa tiba-tiba begitu. Iya, kalau langsung muncul. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah.